Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Faisal selaku dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan pajak, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya dan juga keselamatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun topik pada pembahasan pagi hari ini yakni mengenai perencanaan pajak melalui transaksi sewa guna usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinda Rindiani selaku moderator pada pagi hari ini. Adapun teman-teman dari kelompok saya, yakni yang pertama ada saudara Noval Duyanto Dwi Prasetyo selaku pemateri pertama, dan yang kedua ada saudari Yulia Stuti selaku pemateri yang kedua, dan pemateri yang terakhir yakni saudari Rina Rindiani. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator yang sudah membuka presentasi kelompok 3. Saya Novalento Dwi Prasetyo selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 pada tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan untuk lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Sewa guna usaha menurut Pampres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara ansuran. Terima kasih buat penjelasan pengertian sewa guna usaha. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Akan menjelaskan tentang perencanaan pajak untuk sewa guna usaha. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk sewa tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang perlu akan dibeli, pertimbangannya adalah membeli secara langsung atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang telah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan evaluasi. Membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini, yang pertama yaitu apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Yang kedua yaitu besarnya beban penyusutan antara lain ditemukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Yang ketiga yaitu apabila membeli secara leasing, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar leasing tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat yaitu masa leasing bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan. Penjualan dan penyewaan kembali adalah penjualan aktiva tetap oleh pemilik sewa dengan perjanjian untuk menyewa kembali dari pembeli sewa dalam jangka panjang.
Bentuk perjanjian keuangan seperti ini memperkuat neraca penjualan karena suatu aktiva modal dijual dan dikonversikan dalam kas atau piutang dagang. Hal ini dapat berakibat mengurangi depresiasi dan keuntungan dalam pajak. Transaksi jual dan sewa kembali termasuk juga pembiayaan kembali bangunan kantor pusat atau fasilitas lain. Penjualannya dicatat sebagai laba insidental. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan perpajakan atas transaksi sewa guna usaha. Di dalam pasal 2, 3, dan 4, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK garing 01 garing 1991 sewa guna usaha dibagi menjadi dua golongan, yakni yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi dan yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi. Di dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai barang modal yang digunakan untuk menutup perolehan barang modal dari keuntungan lesi. Yang kedua, masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal, 1,3 tahun untuk golongan 2 dan 3, serta 7 tahun untuk bangunan. Dan yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat mengenai ketentuan hak opsi bagi lesi. Di dalam perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha, 3 hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, penjualan juga penyewaan kembali. Di dalam atas jumlah dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, maka pajak pertambahan nilai yang telah dikreditkan oleh lesi harus dibayar kembali. Yang kedua, atas penyewaan kembali barang modal tersebut, maka lesi memungut pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir, pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, jika lesi menjual kepada lesor, maka lesi dikenakan PPh tarif 5% dari nilai jual atau nilai jual objek pajak NJOP yang digunakan untuk menghitung PPB jika nilai lebih rendah. Baik, yang kedua, yakni tentang perlakuan standar akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha. Suatu transaksi sewa guna usaha dapat dikelompokkan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, lesi memiliki hak untuk membeli sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disepakati atau disetujui pada awal mulanya perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua, seluruh pembayaran berskala yang dilakukan oleh lesi ditambah dengan nilai sisa yang mencangkup pengembalian harga perolehan barang modal beserta bunganya seperti keuntungan bagi lesor. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimal 2 tahun. Dan yang terakhir tentang akuntansi untuk sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, pembayaran jaminan dilakukan sebagai piutang kepada lesor. Yang kedua, nilai tunai dan seluruh pembayaran lesing dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban bagi lesing. Yang ketiga, tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai
adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lesor. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.